Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Bagus Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah menulis kreatif tentang materi pemahaman dasar seseorang tentang menulis kreatif, tujuan menulis kreatif, dan seseorang dikatakan melakukan tindakan kreatif. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu menulis kreatif. Menulis merupakan keterampilan untuk menuangkan ide dan gagasan secara tertulis. Kreatif berhubungan dengan kemampuan dalam mencipta. Menulis kreatif dapat didefinisikan sebagai proses menulis yang bertumpu pada pengembangan daya cipta dan ekspresi pribadi dalam bentuk tulisan yang baik dan menarik. Menulis kreatif adalah proses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik. Menulis kreatif adalah ekspresi cara berpikir dalam menuangkan ide gagasan yang tidak biasa ke dalam bentuk tulisan yang beda. Menulis kreatif adalah menulis untuk sastra, entah itu berupa puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Menulis kreatif adalah proses menulis dengan cara yang beda. Beda berarti tidak sama dengan yang lainnya. Dari pemaparan tentang definisi menulis kreatif tadi, maka dapat kita simpulkan, yaitu menulis kreatif adalah proses yang apabila dilakukan dengan baik tahapannya secara konsisten, maka akan menjadi keterampilan atau skill untuk melahirkan karya yang beda, karya sastra yang memiliki jalan kreatifnya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan menulis kreatif. Tujuan menulis kreatif ada 6, yaitu yang pertama, untuk menginformasikan sesuatu, baik itu gagasan-gagasan maupun ide-ide. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, untuk membujuk, mengajak, dan merangsang para pembaca agar dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan penulis. Membujuk melalui tulisan, seseorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebagai tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Yang ketiga, untuk mendidik, mencerdaskan, dan membimbing bangsa baik intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca, hasil tulisan wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan misalnya cenderung lebih terbuka
dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. Yang keempat, untuk menghibur para pembaca yang lelah setelah beraktivitas. Menghibur, fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembaca. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan penglipur lara untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Yang kelima, untuk lebih meyakinkan para pembaca terhadap apa yang dimiliki sebelumnya. Yang keenam, untuk memecahkan sebuah masalah. Lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. Dengan menulis, kita aktif berpikir sehingga kita dapat menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar penyadap informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seseorang dikatakan melakukan tindakan kreatif itu karena ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Misalnya, menulis cerpen dengan hal-hal yang indah, unik, dan menarik. Yang kedua, bersifat ingin tahu. Orang yang kreatif juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau berkomunikasi dengan orang lain. Dia akan terus memikirkan dan mencari tahu apa yang menarik perhatiannya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Orang yang kreatif akan terus mencoba dan mampu untuk menciptakan sesuatu yang orang lain tidak mampu untuk menciptakannya. Yang keempat, banyak gagasan dan asal-usul terhadap suatu masalah. Orang yang kreatif cenderung mempunyai banyak ide atau gagasan pemecahan suatu masalah. Yang kelima, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Berbeda dengan orang yang non-kreatif, orang kreatif sangat berani menyatakan pendapat secara spontan di depan khalayak umum tanpa ada rasa malu sedikit pun. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Orang yang kreatif mampu mengajukan gagasan atau pendapat walaupun berbeda pendapat dengan orang lain. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah menulis kreatif adalah proses menulis yang bertumpu pada pengembangan daya cipta dan ekspresi pribadi dalam bentuk tulisan yang baik dan menarik. Proses yang apabila dilakukan dengan baik, tahapannya secara konsisten, maka akan menjadi keterampilan atau skill untuk melahirkan karya yang beda, karya sastra yang memiliki jalan kreatifnya sendiri. Tujuan menulis kreatif yang pertama, untuk menginformasikan sesuatu, baik itu gagasan-gagasan maupun ide-ide. Yang kedua, untuk membujuk, mengajak, dan merangsang para pembaca agar dapat menentukan sikap. Yang ketiga, untuk mendidik, mencerdaskan, dan membimbing bangsa, baik intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Yang keempat, untuk menghibur para pembaca yang lelah setelah beraktivitas. Yang kelima, untuk lebih meyakinkan para pembaca
terhadap apa yang dimiliki sebelumnya. Yang keenam, untuk memecahkan sebuah masalah. Seseorang dikatakan melakukan tindakan kreatif itu karena ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Yang kedua, bersifat ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Yang keempat, banyak gagasan dan asal-usul terhadap suatu masalah. Yang kelima, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Dan yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Sekian presentasi untuk mata kuliah menulis kreatif tentang materi pemahaman dasar seseorang tentang menulis kreatif, tujuan menulis kreatif, dan seseorang dikatakan melakukan tindakan kreatif. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.